Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sistem saraf, sistem indera, ada juga sistem hormon. Ya. Sistem hormon ini fungsinya untuk apa? Ya kan? Jadi sistem hormon itu dikeluarkan oleh sel-sel kelenjar. Ya, kita ingat bahwa di sel-sel itu ada yang berfungsi misalnya mengeluarkan enzim, ada yang berfungsi mengeluarkan hormon. Misalnya kalau yang enzim di pankreas, misalnya kemarin waktu belajar di pencernaan adalah sel-sel di pankreas yang mengeluarkan enzim untuk dibawa ke duodenum. Nah, sekarang hormon. Nah, hormon itu disekresikan. Nah, sekresi itu berarti zat itu masih dimanfaatkan oleh tubuh atau digunakan oleh tubuh oleh kelenjar, ya, oleh kelenjar. Jadi di bagian otak kita itu di bagian tengah itu ada yang namanya hipofisis, ya, atau disebut dengan master of glands, karena dia kecil tapi dia nanti akan mempengaruhi organ-organ target untuk mengeluarkan hormon juga. Nah, jadi bagaimana sih mekanismenya dari hipofisis itu, ya, di otak kita kemudian bisa memerintahkan organ-organ target untuk mengeluarkan hormon atau langsung ke organ target, itu seperti apa dan bagaimana hormon itu bekerja. Mari kita simak video berikut ini. Sekarang adalah sistem hormon, atau disebut juga sistem endokrin. Nah, apa itu hormon itu? Ya, hormon itu ya zat kimia yang ada di dalam tubuh yang dikeluarkan sel-sel tertentu, ya, kelenjar-kelenjar tertentu. Nah, fungsinya buat apa? Ya, untuk mempengaruhi organ target. Nah, organ target itu apa ya? Tergantung, misalnya hormon pertumbuhan, yaitu untuk bagian misalnya organ-organ pada tulang, ya kan? Tulang disebut organ karena di dalamnya ada jaringan-jaringan juga, ya. Meskipun tulang itu merupakan jaringan ikat. Misalnya organ apa lagi? Misalnya tadi rasa takut, ya, dikeluarkan hormon, ya, atau hormon adrenalin. Misalnya kita menantang, ya, maut, ya, menantang maut. Nah, itu nanti membuat jantung jadi berdebar, ya kan, semangat, ya, atau bagaimana, ya. Hormon apa lagi? Misalnya hormon reproduksi, ya, misalnya itu mempengaruhi organ-organ reproduksi, ya. Banyak, ya, hormon-hormon atau hormon-hormon yang sebenarnya bisa di pankreas nanti, seperti hormon insulin itu untuk gula darah. Nah, kita lihat bahwa di otak kita, ya, di bagian otak kita, ya, dalam otak kita itu ada yang namanya kelenjar pituitari, ya. Nah, atau sering disebut hipofisis. Hipofisis. Nah, inilah kecil ukurannya, tapi dia mempengaruhi kelenjar-kelenjar lain atau organ-organ lain di dalam tubuh kita. Jadi ibaratnya disebut master of glands, ya. Tapi kelenjar pituitari ini, hipofisis ini akan terhubung oleh yang namanya hipotalamus. Nah, jadi sebenarnya kemarin di otak tidak saya bahas lengkap, ya. Jadi di otak itu ada bagian yang namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus ini banyak saraf, ya, yang nanti mempengaruhi si hipofisis, ya, atau pituitari untuk mensekresikan hormon-hormon, ya, bukan kelenjar yang mensekresikan hormon-hormon. Hormon dihasilkan oleh kelenjar. Nah, kelenjar pituitari ini misalnya nanti bisa mempengaruhi kelenjar tiroid. Di sini ada juga timus, di sini, ya, reproduksi. Apa saja organnya? Apa saja hormonnya? Nah, ada hipofisis, kalau dilihat lagi ada bagian posterior, ada anterior. Anterior itu depan, posterior belakang. Kalau posterior itu ada hormon ADH. ADH ini organ targetnya apa? Ya, ginjal, ya, kelenjar keringat. Fungsinya buat apa? Ini untuk keseimbangan air, ya. Jadi misalnya tubuh kamu kekurangan cairan. Nah, kekurangan cairan akibatnya ada sinyal-sinyal ke otak. Woi, tubuh kita kurang air. Nah, nggak bisa kan, sumber air tidak dekat, ya kan, karena kamu misalnya nggak bawa botol minum. Nah, makanya dari otak akan mengeluarkan hormon ADH. Nah, hormon ini fungsinya untuk mengambil air dari mana? Misalnya ya dari dalam tubuh, misalnya dari ginjal, ya. Kemarin kita belajar tentang pembentukan urin. Di urin itu kan ada air. Jika tubuh kita kekurangan air, ya, air yang ada di ginjal itu, ya, nefron itu diserap, kan ada reabsorpsi, ya. Akibatnya apa? Urin kamu bisa pekat, makanya bisa kuning sampai orange itu karena ada penyerapan air itu, begitu.
Kemudian ada hormon OT, itu hormon oksitosin. Nah, ini biasanya fungsinya untuk memicu otot uterus kontraksi saat melahirkan. Kemudian di hipofisis anterior, itu ada dia mengeluarkan dari hipotalamus tadi, mengeluarkan GnRH ke hipofisis anterior untuk menghasilkan LH atau nanti berfungsi untuk ke sistem reproduksi perempuan dan laki-laki. Ini fungsinya buat apa? Kalau LH ini biasanya untuk memproduksi hormon-hormon seks seperti testosteron kalau pada laki-laki. Kemudian ada FSH. FSH ini fungsinya juga sama ya, untuk memproduksi sperma dan ovum misalnya begitu. Kemudian ada TRH, thyroid releasing hormone. Jadi kalau dari hipotalamus itu yang dikeluarkan itu releasing hormone. Jadi untuk memberitahu si hipofisis itu untuk mengeluarkan hormon-hormon hipofisis ini. Nah, ya, ini jadi dari hipotalamus ngasih tahu TRH thyroid, berarti di bagian sini ya, untuk mengeluarkan hormon thyroid ini biasanya untuk metabolisme. Adanya penyakit gondok ya, yang kekurangan yodium itu kan karena penumpukan sekresi di sini karena kekurangan yodium ya. Jadi sekresi yang dikeluarkan oleh tiroid ini tidak bisa bereaksi dengan yodium sehingga terbentuk tumpukan gondok di sini. Kemudian ada prolaktin ya, prolaktin releasing hormone dikeluarkan oleh hipotalamus menstimulus PR prolaktin ini untuk kelenjar susu. Kemudian ini growth hormone, hormon pertumbuhan itu di tulang, hati, otot ya. Kemudian ini adrenal itu di mana? Di atas ginjal ya. Kelenjar korteks ginjal itu di atasnya ada kelenjar adrenal. Nah, itu hormon-hormon sebenarnya yang berfungsi untuk tubuh kita ya, untuk bekerja ya. Jadi bukan hanya enzim aja ya yang membantu metabolisme kita, tapi hormon juga berperan ya. Selain yang ada di hipofisis tadi itu ada hormon, misalnya di pankreas ada hormon insulin. Kalau pankreas juga menghasilkan enzim, juga menghasilkan hormon. Contohnya hormon insulin. Jadi ketika gula darah, kalau kamu sering cek gula darah itu kan karena kandungan gula dalam tubuh darahmu itu tinggi. Nah, makanya diperlukan insulin. Hormon insulin itu dikeluarkan oleh pankreas. Ketika dikeluarkan, maka hormon insulin ini akan mengubah glukosa menjadi glikogen. Glikogen itu kan di otot. Nah, akhirnya glukosa menurun ya. Kemudian insulinnya menurun juga karena udah nggak digunakan. Tapi kalau glukosa darahmu rendah, dia akan mengeluarkan hormon yang namanya hormon glukagon. Nah, glukagon ini nanti akan mengubah glikogen menjadi glukosa. Glukosanya meningkat, sekresi glukagonnya menurun. Ini regulasi. Makanya dalam tubuh manusia itu ada yang namanya homeostasis gitu ya. Jadi keseimbangan. Nah, contoh-contoh hormon yang lain silahkan kamu pelajari. Untuk post testnya, tuliskan apa perbedaan antara sistem saraf dan sistem indera. Ya. Bedanya itu di bagian apa sih? Ya jelas organ-organnya berbeda, tapi fungsinya berbedanya seperti apa. Kedua, apa hubungan sistem saraf dan indera kaitkan dengan hipotalamus yang ada di otak. Ya, jadi kaitannya itu seperti apa sih hubungannya sistem saraf dan indera. Yang ketiga, apa itu kretinisme dan gigantisme? Kelainan pada bagian kelenjar apa? Ada istilah kretinisme, ada gigantisme. Keempat, tuliskan mekanisme homeostasis pengaturan gula darah menggunakan skema. Kemarin kita sudah belajar mengenai insulin dan glukagon ya. Silahkan dibuat skemanya. Yang kelima, tuliskan mekanisme sekresi hormon tiroksin ya, mulai dari hipotalamus dan sebagainya hingga terbentuk tiroksin. Itu tadi mengenai sistem hormon ya, atau sistem endokrin istilahnya, kan dikeluarkan oleh kelenjar endokrin ya. Kelenjar endokrin itu yang menghasilkan hormon itu tadi. Nah, di hipofisis ada hipofisis anterior dan hipofisis posterior ya. Kemudian ada yang bagian tengah ya. Di hipofisis anterior mengeluarkan beberapa hormon dan hipofisis posterior juga mengeluarkan beberapa hormon. Nah, hipofisis itu sebenarnya berkaitan juga dengan hipotalamus. Nah, hipotalamus juga di otak. Nah, hipotalamus inilah yang ibaratnya seperti menstimulus hipofisis. Jadi misalnya hipotalamus bilang, misalnya di ginjal kita, di tubuh kita kekurangan air. Ya. Maka stimulus hipofisis untuk mensekresikan hormon apa? ADH.
ADH ini nanti digunakan untuk menyerap air yang ada di ginjal. Itu contohnya. Atau misalnya hipotalamus menerima sinyal bahwa wah, kekurangan hormon tiroksin. Nah, akhirnya si hipotalamus bilang menstimulus hipofisis, yaitu hormon apa? Dari hipotalamus akan menstimulus hipofisis. Nah, hipofisis ini nanti akan memberikan stimulus ke organ tiroid atau kelenjar tiroid yang ada di tubuh manusia, ya, di bagian sini biasanya. Ya. Akibatnya kalau misalnya ada kelainan, misalnya itu ada penyakit misalnya gondok dan sebagainya yang besar itu kan. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan belajar salah satunya hormon yang berperan dalam sistem reproduksi adalah FSH dan LH. Nah, bagaimana